setelah pindah ini. Selamat siang Pak Sira. Selamat siang Bu Maya. Iya, gimana kabarnya Pak Sira? Bu Sri, gimana kabarnya Bu Maya? Bu Marsi, Bu Marsi. Masih agak flu nih Pak. Flu. Halo Bu Marsi. Sedang ngedrop kali ya. Suaranya masih kurang sehat ya? Ya. Halo. Iya. Pengen Halo Bu Marsi. nih Pak, pengen ngobrol-ngobrol. Tolong keluar dari main room. Bisa Pak Sira, saya minta keluar dari main room Bu. Sebentar Bu Maya, suaranya kecil sekali. Oh, kecil ya? Iya, saya dekatkan. Mic-nya saya dekatkan. Oh iya. Baik, ya tadi agak jauh mic-nya. Iya. Begini, Bu Sri. Apa ya? Maaf, keluar dari main room dulu, keluar dari main room. Kan di kelas saya ini ada anak ya, yang sebenarnya dia nggak bermasalah, tapi dia ini dari kelas 8 sering mengabaikan kehadiran ini Pak Sira. Mas Rima sama Pak Taufik, salah satunya yang jadi iya, ya. Siapa yang mau sebenarnya sih anaknya baik ya. Pak Rima atau Pak Taufik yang mau jadi di kelas 8 itu dia ibaratnya Pak Taufik ya, tingkat ketidakhadirannya tinggi gitu ya. Iya, ada beberapa persen ya, padahal kan dari kehadiran itu pembelajaran bisa kita terima, bisa kita serap ya kalau kita hadir ya. Kalau hadir kan mungkin ya nggak ketemu teman, nggak ketemu guru, nggak ada pembelajaran gitu. Tapi sebenarnya anaknya nggak bermasalah, anaknya baik gitu. Dan di kelas 9 ini kan kita baru seminggu kemarin ya. Mau jalan 2 minggu lah. Ini saya mendapati di hari pertama siswa ini tidak hadir. Kemudian di hari kedua hadir, di hari ketiga hadir, nah di hari keempat kembali lagi tidak hadir gitu. Padahal kan kita baru seminggu ya Pak, padahal kita baru seminggu, baru 5 hari udah ada 2 tidak masuknya gitu. Berarti kan udah ada sinyal untuk mengarah hanya 50% gitu ya. Berarti kan dia baru 60% seandainya Jumat dia hadir. Gimana ya Pak Siraya? Iya. Baik Bu Maya. Nah, kalau situasi dengan kondisi yang Bu Maya alami ini, berarti kira-kira tujuan hari ini kita ngobrol ini apa nih kira-kira Bu Maya, dari apa yang Ibu ceritakan tadi dengan kondisi yang seperti tadi, kira-kira tujuan kita ngobrol-ngobrol hari ini apa nih dari Bu Maya sendiri? Sebenarnya saya pengen tahu permasalahan siswa tersebut sih Pak gitu. Kenapa dia punya permasalahan dengan ketidakhadiran sejak kelas 8 gitu. Sebelum saya menggali nih anak, gimana ya baiknya ya Pak, kita pendekatan yang seperti apa ya, saya harus bagaimana dulu gitu untuk memulainya. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini itu Bu Maya inginkan supaya kira-kira caranya bagaimana supaya Bu Maya itu mendapatkan informasi mengenai permasalahan anak ini ya, supaya tingkat ketidakhadirannya itu menjadi sedikit, atau dengan kata lain supaya bisa hadir terus di sekolah ya Bu Maya ya, kira-kira begitu ya. Betul Pak, supaya di kelas 9 dia tidak punya permasalahan dengan kehadiran. Ya Bu Maya, kalau lihat seperti itu berarti kondisi yang Bu Maya inginkan itu adalah seperti bagaimana nih kira-kira kondisi ideal yang Ibu bayangkan, yang Ibu inginkan, kira-kira seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya ingin si anak ini dia hampir 100% kehadirannya ya, kalaupun dia sakit gitu kan, terpaksa tidak bisa masuk, harus ada surat dokter gitu kan, itu paling hanya kurang dari 10%. Seperti itu Pak. Nah, berarti kan dari tadi kan saya tangkap Bu Maya mengatakan bahwa kira-kira dari
kehadiran tadi, kira-kira posisi anak ini pada dinilai berapa tadi ya kira-kira ya? Ya, kalau saya kan sebenarnya kalau 100% agak berat ya, karena mungkin bisa jadi ya saya sendiri kan mungkin kalau karena sakit itu bisa diterima ya alasannya ya dan bisa dimaklumi. Kelihatan nggak ini? Ya mungkin kalau sekarang dia itu baru 60%, baru 60 nilainya, saya pengen dia ini menjadi 90. Di bawah, Oh, Karena kan syarat kenaikan kelas itu harus Sudah? 90% kehadiran. klik ya. iya. Jadi Naik ke posisi atas, sekarang kita itu agak keluar ada di dari angka kamar. 6. Maya inginkan supaya itu bisa naik ke angka 9 ya, 90 ya. Oh, iya Karena Pak. menurut Budi Maya kan yang Kan namanya nanti start. suatu Tapi ini ya kondisi saya jadikan sakit bawah sini itu kan tadi. tidak bisa dihindarin. Ya, karena kan kita juga suka sakit ya. Begitu pula Iya. anak mungkin dalam kondisi sakit ya tidak bisa dipaksakan. Nggak terdengar ya Pak Taufik? Nah, berarti kira-kira menurut Ibu nih supaya bisa anak ini mencapai ke angka kehadiran 90% tadi, Lewat WA saja. apa nih yang bisa dilakukan nih Bu Maya nih supaya anak ini memiliki kesadaran nih? Kira pilihannya apa saja nih yang bisa Ibu Dwi Maya lakukan nih? Ya, mungkin apa ya? Kalau saya ingin saya bisa berkomunikasi dengan si anak, juga harus bisa bekerja sama dengan orang tua di rumah gitu loh Pak. Jadi Ibu Dwi Maya menginginkan supaya ada komunikasi terbuka ya antara Ya, betul. ibu dengan anak, kemudian ibu dengan orang tua, gitu ya. Ya. Berarti kan ibu sekarang sudah punya dua pilihan nih, dua punya alternatif nih, yaitu Ya. bicara dengan anak dan bicara dengan orang tua. Nah, kira-kira ada cara lain lagi nggak yang kira-kira ibu bisa lakukan supaya tingkat hadiran anak ini bisa naik di angka yang Bu Dwi Maya inginkan? Kalau yang paling efektif mungkin yang 2 tadi, tapi mungkin kalau yang 2 tadi nggak berhasil, artinya saya harus berpartner dengan guru BP gitu Pak, guru BK, dan ya nanti mungkin kalau sampai nggak selesai juga berarti harus dengan kesiswaan dan kepala sekolah. Oh iya. Ya, ide yang bagus ya Bu Dwi Maya ya, suatu ide yang bagus bahwa ketika alternatif idealnya adalah harus komunikasi dengan anak dan orang tua. Ya. Tapi bisa diperlukan juga ada komunikasi atau kerjasama tambahan dengan BK, wali kelas, dan mungkin wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga pada akhirnya nanti juga kepala sekolah kalau memang harapan yang dari Bu Dwi Maya tadi itu belum tercapai seperti yang diinginkan. Gitu ya Bu Dwi Maya ya. Iya Pak. Sudah tak WA Pak Taufik, sudah tak WA. Ya, Kalau Bu Dwi Maya ini ide-ide yang bagus nih, ide-ide keren nih Bu Dwi Maya. Tapi kira-kira kapan nih mulai melaksanakan ini nih Bu Dwi Maya nih? Iya, kalau dengan orang tua mungkin saya butuh mencari informasi ya. Artinya bagaimana saya bisa berkomunikasi misalnya melalui nomor HP yang harus saya telusuri gitu kan. Saya dapatkan dulu nomor HP orang tua gitu kan. Kemudian yang paling mudah sih ya yang memang selalu berhadapan itu kan ketika di kelas ya di sekolah itu saya harus memanggil anak tersebut kayaknya ya Pak. Oh, jadi langkah-langkah yang Ibu ambil itu cari kontak person orang tuanya dulu ya. Ya. Kemudian komunikasi dengan anaknya. Nah, ya, ini kan kita sudah mau masuki minggu kesekian nih. Ini kira-kira secepatnya atau Ibu masih mau menunda-nunda atau kira-kira kapan nih tanggal hari apa atau minggu berapa Ibu bisa buat satu target kapan mau melakukan apa gitu? Iya kan kalau kalau kemarin aja kehadirannya baru 60% misal dalam seminggu ya. Nah minggu ini kan baru mulai lagi. Sebaiknya ya kalau saya ingin sih 2 hari ke depan inilah ya harus saya panggil anaknya. Karena bisa jadi ketika hari ini masuk, besok nggak masuk, ntar masuk nggak masuk, besok nggak masuk gitu. Berarti harus secepatnya gitu. Iya. Sehingga 2 hari inilah gitu harus saya panggil supaya
nggak berulang gitu, ntar nggak masuk, keenakan nggak masuk, sayanya juga lupa gitu kan, akhirnya udah lebih dari 3 kali itu keenakan, udah susah dihubungi gitu kan. Jadi kalau ternyata saya tidak mendapatkan nomor kontak orang tuanya, itu kan pasti akan lebih sulit gitu. Iya, iya, iya. Oke, Bu Maya, jadi memang dilakukan secepatnya ya, dalam 1-2 hari ini ya, untuk Ya, komunikasi dengan anak dan juga dilakukan dengan orang tua ya. Bagus nih, ide bagus ya. Kemudian ini kan Bu Maya kan lakukan ini. Nah, ketika sudah berkomunikasi dengan anak, kemudian sudah berkomunikasi dengan orang tua, tapi misalnya ada satu komitmen yang dibangun nih, tapi dalam perjalanan misalnya terulang lagi, ya kita melakukan satu refleksi. Anak ini ternyata setelah kita ngobrol dengan yang bersangkutan, kemudian dengan orang tuanya, hadirnya kurang lebih sebulan ini aktif, tapi bulan berikutnya misalnya terjadi lagi. Nah, itu kira-kira strategi bagaimana nih ya supaya bisa diambil oleh Budi Maya nih, supaya kan target Budi Maya tadi kan angka 90% ya. iya betul Jadi kan Pak. ini yang harus dijaga terus tuh. Nah, kalau misalnya 1 bulan kemudian anak ini berulah lagi, kira-kira langkah apa lagi nih yang Ibu bisa ambil nih? Ya, kalau saya kan pernah memanggil bicara dari hati ke hati ya, kenapa dulu misalnya pasangan seperti itu, terus saya ingin perubahan di kelas 9. Saya lihat perjalanannya selama sebulan ini gitu, berapa tingkat kehadirannya gitu kan, dan seandainya nanti di bulan berikutnya itu ada kecenderungan menurun ya, mulai malas misalnya, mulai ada banyak ketidakhadirannya, berarti saya harus memanggil kembali, dan mungkin saya harus mencatatkan pada buku pembinaan saya atau buku kasus. Gitu, Pak. Mungkin kalau misalnya masih seperti itu lagi pada minggu berikutnya gitu. Misalnya dalam sebulan, kan kelamaan ya kalau dalam sebulan, misalnya dalam minggu berikutnya udah terlalu cepat lagi dia bolos, saya harus segera memberikan surat pernyataan atau seperti surat perjanjian seperti itu, Pak. Mungkin ya seperti pengikat lah bahwa dia punya apa namanya komitmen gitu. Oh, iya, iya. Oke, Bu Dwi Maya, tentunya tadi Bu Dwi Maya sudah sempat menyampaikan ya bahwa dalam perjalanan itu tentunya solusi paling urgent adalah ketemu anak dan orang tua, tetapi ada juga alternatif lain yaitu melibatkan guru BK, wakil kurikulum dan kepala sekolah nih. Nah, kira-kira posisi menurut Bu Dwi Maya itu posisi rekan-rekan tadi itu bisa menjadi faktor pendukung buat ibu atau bagaimana nih? Bisa Pak, jadi guru BP itu kan mungkin memiliki pengalaman untuk berhadapan dengan siswa yang lebih baik ya. Dia bisa menggali gitu kan alasannya kenapa dia tidak hadir seperti yang diinginkan saya gitu sebagai wali kelasnya gitu kan. Dan kalau ternyata guru BP udah belum bisa juga, misalnya saya dengan guru BP ini udah sampai ke rumahnya home visit gitu kan, ternyata ya ada suatu hal yang memang tidak bisa lagi dikendalikan oleh kami gitu kan, saya dan guru BP, mungkin saya akan konsultasi ke kesiswaan gitu kan, gimana baiknya ini Pak. Mungkin si anak udah nggak bisa lagi, mungkin ada permasalahan lain yang agak rumit gitu kan, misalnya seperti kondisi rumah yang terlalu jauh atau kondisi orang tua yang tidak bisa bekerja sama gitu kan. Ini berarti kan ya saya harus meminta pendapat ya dan mengembalikan lagi ke siswaan, serta mungkin yang terakhir nanti keputusannya ada di kepala sekolah gimana baiknya gitu kan. Ternyata si anak mungkin ya sayanya udah nggak berhasil gitu loh dalam membina ya beserta guru BP ini udah sampai ke rumahnya udah mentok lah istilahnya, istilah katanya gitu. Baru saya akan melibatkan kesiswaan sampai ke kepala sekolah. Ya, baik Bu Maya. Jadi harapan kita adalah Bu Maya berhasil ya supaya mendorong anak ini menyadari ya. Jadi
eh, bisa mengambil keputusan atas dirinya. Nah, itu yang kita lakukan supaya apa yang dilakukan Budi Maya ini dapat berhasil sampai kepada angka 90% yang Budi Maya inginkan. Nah, tentunya tadi Budi Maya sudah sampaikan ya, butuh dukungan dari guru BP, dari wakil siswaan, dan tentunya juga mungkin dari rekan-rekan guru ya juga betul bukan Pak. dukungan. Nah, Maya, ini kira-kira apa yang kita sampaikan, kita bahas hari ini, menurut Bu Maya bisa menjadi satu penguatan buat Bu Maya atau gimana nih Bu Maya nih? Bener Pak, jadi ya mulai sekarang saya harus melakukan ini ya, rencana aksi tadi ya, manggil si anak tersebut untuk saya mintai istilahnya alasan gitu kan, terus ya seperti menggali dulu kali ya, menggali kenapa dia bisa seperti itu di kelas 8, terus di kelas 9 saya inginkan ada perubahan supaya nantinya kelas 9 itu siswa tersebut ya mengoptimalkan kehadirannya gitu. Iya, Budi Maya. Jadi tadi saya sempat menangkap ya bahwa ya ada kata ya kalau misalnya udah nggak bisa lagi seperti itu. Nah, saya sih berharap bahwa Budi Maya bisa berusaha dengan semaksimal mungkin nih, Bu Maya. Kira-kira ketika ketemu dengan anak, kita ketemu dengan orang tua, cara Bu Maya untuk supaya menyadarkan anak ini, kira-kira teknik yang Bu Maya bisa pakai apa nih agar lebih tepat supaya memunculkan motivasi intrinsik anak gitu loh. Ya, iya tadi peran. Ya, memang yang paling penting motivasi intrinsik itu ya Pak. Kalau kita udah ibarat kata ngoprak-ngoprak gitu kan, ternyata dari diri anaknya udah nggak ada lagi keinginan untuk sekolah, tentunya berat ya. Tapi kalau saya panggil anaknya, kelihatannya siswa ini nggak ada masalah dengan pergaulan, dengan temennya gitu kan. Cuman mungkin dia bisa jadi rasa malas itu muncul ketika tadi ya saya nggak masuk juga didemin aja gitu, saya nggak dipanggil, saya nggak ditanyain kenapa saya nggak masuk gitu kan. Jadi mungkin memang sebagai wali kelas saya ya harus segera gitu loh menanyakan kenapa terjadi seperti itu ya di kelas 8, dan sebagai wali kelas yang baru di kelas 9 saya ingin tadi tingkat kehadirannya itu supaya jadi 90%, karena kan kelas 9 ini terakhir ya dijalani ya masa-masa SMP, paling yang hanya 9 sampai 10 bulan nggak penuh usianya gitu kan. Belum lagi ya mereka juga kan tahun ini merasakan di kelas 9 kurikulum merdeka. Kalau kelas 7 kelas 8 juga kan kurikulum merdeka, mungkin di kelas 9 nanti akan terbebani dengan materi-materi yang dulu kelas 7 kelas 8-nya sempat istilahnya nggak kebagian optimal waktunya gitu, karena kan kita biasanya kebentuk dengan sistem blok ya P5 gitu kan. Karena ya kalau saya sebagai guru IPA saya harus memantapkan kembali nih materi-materi kelas 7 kelas 8 yang sempat blank mungkin ya ketika kurikulum merdeka mereka baru menjalankan, apalagi dengan sistem blok dari P5 gitu kan. Artinya beban di kelas 9 ini ya semoga sih terselesaikan ya di fase D ini, cakupan tujuan pembelajaran ya CP-nya itu bisa mereka terima dan mereka kuasai gitu Pak. Iya, Budi Maya, bagus banget nih. Tadi saya ada menangkap nih apa yang Budi Maya sampaikan, bahwa anak ini sebenarnya tidak bermasalah, sebenarnya baik dengan dalam pergaulan dengan teman-temannya, cuman kadang-kadang beranggap bahwa saya nggak masuk juga nggak apa-apa, ini nggak ngaruh, nggak dicari ini. Nah, berarti ada suatu kebutuhan anak di situ ya, yang dia punya suatu kebutuhan dari diri dia yang mungkin Budi Maya bisa tanggapin gitu loh. Kira-kira aspek kebutuhan apa nih Bu Maya yang kira-kira anak ini butuhkan dari ibu dengan jawaban bahwa saya nggak masuk juga nggak apa-apa, nggak dicari dan lain-lain. Kira-kira kebutuhan apa nih Bu Maya nih yang perlu ibu berikan kepada anak ini? Kalau kebutuhan saya belum
kan kemarin hari Jumat itu baru asesmen non kognitif ya. Mungkin saya nanti harus berkoordinasi dengan guru BP ya Pak ya, minta data si anak ini kan, berarti kan saya harus ketemu guru BP, kemudian baru memanggil si anak gitu kan, baru coba berkomunikasi dengan orang tua. Dan memang ketika satu hari, di hari yang berikutnya tuh, di hari keempat ya, si anak nggak masuk, saya coba tanya gitu kan, ini kenapa nggak hadir gitu kan. Ternyata dari wali kelas 8 itu, oh dia itu mungkin tempat tinggalnya itu kadang sama orang tuanya, kadang sama uaknya. Nah ini saya masih belum paham nih kondisi keluarganya gitu. Mungkin ini harus saya gali dari asesmen non kognitif ya, dari guru BP. Sebenarnya kondisi keluarganya seperti apa, kemudian sehingga saya bisa lebih tahu nih kebutuhan dia tuh seperti apa, terutama apakah dari sisi latar belakang keluarga yang dia mungkin butuh perhatian, atau dari kelihatannya kalau dari ekonomi nggak bermasalah ya, tapi saya belum tahu juga gitu. Nanti ya mungkin akan saya cari ya. Tapi kalau dari pengetahuan sih, kalau asesmen yang kognitifnya anak ini termasuk yang rata-rata gitu pengetahuannya, artinya sebenarnya bukan anak yang kemudian nggak mampu gitu kan akhirnya jadi malas, bukan. Jadi cukup standar lah dengan teman-temannya di kemampuan rata-rata gitu. Ya, baik Bu Maya, ini satu sharing yang luar biasa nih. Jadi tadi Bu Maya sampaikan bahwa ini anak kalau nggak masuk kadang-kadang beranggapan bahwa saya nggak masuk juga nggak ngaruh, nggak diperhatiin, nggak diapa. Kemudian ada satu cerita latar belakang di mana kadang-kadang juga dari tuanya, kadang-kadang dari orang tuanya. Dan jadi saya melihat mungkin ada suatu kebutuhan kasih sayang di situ ya Bu Maya ya. Ya bisa jadi. Iya, ada suatu perhatian mungkin dari keluarga yang sedikit bermasalah. Nah ini mungkin dari sisi kekurangan kebutuhan kasih sayang perhatian ini mungkin nanti saya ya bisa didiskusikan lah. Ya Pak. Oke, Bu Dwi Maya, ini kita sudah mulai mengakhiri perbincangan kita nih. Kira-kira hasil perbincangan kita hari ini dengan tujuan yang Bu Maya inginkan, dengan faktor pihak yang mendukung, kemudian identifikasi masalah-masalah tadi ya, kira-kira rencana aksi Ibu tadi dalam 1-2 hari ini. Nah, bagaimana kondisi Bu Maya saat ini sebelum kita ngobrol dan setelah kita ngobrol ini? Ya tadinya saya beranggapan udah masuk lagi ini anaknya gitu kan, jadi dia nggak masuknya di hari pertama, di hari Kamis, di hari kedua, ketiga, kelima itu dia masuk gitu. Kadang di minggu berikutnya dimulai lagi ya, hari pertama dia masih masuk. Cuman kalau nggak segera saya panggil ya, saya juga pastinya punya perasaan gitu kan, saya punya masalah nih dengan kehadiran ini, nanti bisa tambah ini gitu kan, bisa tambah jadi parah gitu kan kalau diabaikan, atau bisa menular ke teman-teman lainnya. Gimana nih supaya nggak jadi penyakit lah ya, ibaratnya ada satu tuh yang nggak masuk aja nggak apa-apa gitu, ntar ada temennya yang ikutan nggak masuk, saya nggak mau jadinya membawa pengaruh ke teman-teman di kelasnya gitu. Jadi ya sekarang sih saya lebih lega ya, artinya saya harus buru-buru memanggil ini anak gitu, supaya nanti mulai ada motivasi si anak untuk rajin gitu kan, memperhatikan kehadirannya, dan juga tidak sampai membuat teman-temannya lain tuh ingin seperti dia gitu kan, dia jangan apa-apa gitu, atau mungkin nggak apa-apa kok lah sama saya gitu, kalau nggak masuk misalnya absen juga nggak masalah, saya nggak mau seperti itu. Iya. Oke, Bu Maya. Jadi mudah-mudahan sih apa yang kita sampaikan, kita bahas hari ini, strategi-strategi, cara-cara yang tadi Bu Maya sampaikan dapat diaplikasikan, dan tujuan Bu Maya agar kehadiran anak dari 90% dapat tercapai ya Bu Maya ya. Baik, Pak Yuven sekarang.
Saya stop Iya. dulu ya? Saya stop dulu Enggak, ya Pak ya? tetap rekam karena Ibu Oh host. lanjut. Ibu Oh host iya jadi lanjut Ibu ya. lanjut aja. Lanjut ya. Sekarang Baik. gantian peran ya. Saya jadi coach ya. Ya saya coach ini ya. Oke. Selamat siang Pak Yuven. Selamat siang Bu Dwi Maya. Pak Bagaimana kabar hari Yuven ini? gimana? Iya, alhamdulillah. Pak Yuven gimana keadaannya? Ya, saya dalam kondisi baik Bu. Cuman mau pingin ngobrol aja nih, ajak Bu Dwi Maya nih ngobrol-ngobrol. Ada sedikit. Iya, betul. Paling kita ngobrol nggak lama ya Pak ya, paling hanya 15-20 menit lah ya. Gitu. Iya, iya, baik. Pak Bu Dwi Maya, Yuven. ini saya ada satu cerita nih yang Iya gimana ceritanya menurut Pak saya Yuven? ini agak sedikit mengganggu ya proses belajar saya. Jadi di satu kelas ada 3 anak laki-laki nih, mereka nih kelihatannya satu geng nih, geng basket nih. Ini ketika proses pembelajaran berlangsung itu mereka sepertinya selalu membuat ulah ya. Jadi akhirnya kondisi pembelajaran di kelas ini kok jadi menjadi terhambat dan tidak kondusif nih Bu Maya. Iya, iya, iya. Jadi kira-kira bagaimana nih dengan pengalaman-pengalaman Bu Dwi Maya dengan hal seperti ini nih, bisa berbagi sedikit Bu Dwi Maya? Oh iya, baik Pak. Kalau boleh saya tanya, sebenarnya 3 anak laki-laki ini mereka karena punya kedekatan ya dari tim basket ya Pak ya? Iya, betul Bu Dwi Maya. Ya, jadi di kelas juga mereka tuh ya saking dekatnya mungkin jadinya ada kesan seperti ingin membuat ulah gitu ya. Nah mungkin kalau Iya. yang boleh saya tahu seperti apa jadinya suasana yang tidak kondusif menurut Pak Yuven di kelas itu Pak? Iya, jadi ketika proses pembelajaran berlangsung itu ada aja tingkah laku yang mereka buat yang aneh-aneh gitu, seperti lemparan kertas, kemudian ajak ngobrol, sekalipun udah saya pindahkan di ujung sama ujung juga tetap nanti balik badan terus mulai ketawa cengingisan seperti itu. Jadi kayak ada kode-kode yang mereka kasih, syarat-syarat gitu. Jadi ya selama ini sih saya tanggapinya dengan suasana yang kondusif ya, dengan lelucon, dengan ini biar mereka sadar, tapi cukup mengganggu ya proses pembelajaran begitu. Oh iya, jadi ternyata membuat tidak kondusifnya seperti itu ya. Contoh melempar kertas, pokoknya ada aja ya tindakannya ya, kelakuan mereka bertiga itu yang memancing suasana kelas menjadi tidak tertib gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau menurut Pak Yuven itu yang apa namanya tindakan-tindakan yang seperti itu tuh sebenarnya wajar atau enggak Pak? Mereka lakukan itu di tengah pelajaran. Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak wajar ya di tengah pembelajaran mereka melakukan itu ya, karena itu akan mengganggu proses belajar, mengganggu teman yang lain dalam konsentrasi dan fokus. Seperti itu sih Bu Dwi Maya. Ya berarti Pak Yuven ini sebenarnya tujuannya supaya apa nih? Ya supaya mereka itu bisa belajar dengan tertib, dengan tenang, dengan proses yang menyenangkan buat mereka, supaya mereka kalau mereka belajar dengan sesuatu yang mereka senangin, pasti saya yakin mereka tidak mengganggu teman gitu kali ya. Ya jadi yang Pak Yuven ini kan bertiga ini ya, mereka bertiga ini ikut dalam suasana kelas yang nyaman dan tidak membuat apa sih seperti apa namanya perilaku-perilaku yang nantinya bisa menyebabkan hilangnya konsentrasi di kelas gitu ya, supaya kelas menjadi tetap kondusif gitu ya. Betul Bu, betul. Jadi tujuannya ada 3 siswa yang istilahnya dominan di sini artinya dominan untuk mengalihkan perhatian selama pembelajaran gitu ya. Iya, iya. Nah, Pak Yuven menginginkan supaya ketika belajar ya mereka tetap konsentrasi gitu kan dan tidak membuat perilaku atau tindakan yang di luar sewajarnya gitu. Misalnya tadi lempar-lempar kertas dan lainnya. Itu tujuannya Pak Yuven ya. Iya, betul. Ya, membuat kelas lebih kondusif dengan kelakuan 3 anak yang tadi dari tim basket itu ya. Iya, benar Bu Dwi Maya. Nah, kemudian kalau menurut Pak Yuven saat belajar di kelas sebenarnya mereka udah fokus belum sih gitu? Bagaimana Bu? Ketika belajar di kelas mereka sudah punya kesadaran penuh atau belum? Sudah konsentrasi atau belum? Belum sih Bu Dwi ya. Hmm. Biasanya saya masuk itu mereka masih
ya fokus mereka tuh masih kemana-mana. Bertiga itu kan satu geng basket, dari topik mereka itu masih di luar. Seperti itu Iya. sih Bu. Iya, kan Pak Yuven ngajar SMA ya? Iya, Ya, SMA. sebenarnya kan kalau SMA itu udah bisa dikatakan dewasa lah ya pikirannya ya. Beda dengan anak-anak SD, anak-anak SMP gitu ya Pak ya. Iya, Ya, mungkin ketika kita coba fokuskan dulu konsentrasinya. Kan ada pembelajaran mindfulness itu loh Pak. oh iya Kalau saya betul. coba begitu Pak di kelas gitu. Berarti saya mesti melakukan satu kegiatan yang membuat mereka itu fokus dulu ya. Ya, mungkin bisa dicoba Nyaman. juga Pak seperti itu. Artinya mereka Ya, mungkin masih ingin bermain-main ya. Kalau menurut saya mereka belum fokus, belum konsentrasi penuh, belum memiliki kesadaran penuh untuk belajar, sehingga mereka masih pengen main-main selayaknya ketika ya ada di permainan basket lah seperti itu, selalu bertiga bikin kesenangan bersama gitu. Walaupun itu di dalam iya, kelas saat pembelajaran. benar-benar. Berarti mungkin saya bisa melakukan itu ya Bu Dia, satu permainan kecil, Ya, games supaya bisa jadi dengan mereka ini kan games. anak basket, jadi anak gerak ya, anak Ya, kinestetik. betul. Jadi Kalau itu Pak Yuvan, menurut Pak Yuvan sendiri sebenarnya mereka punya kebutuhan ya. Kira-kira iya, jadi benar. Jadi mereka mereka bisa berperilaku punya seperti itu. kebutuhan belajar mereka itu adalah lebih ke kinestetik ya, lebih ke gerak karena anak basket ya. Itu yang harus saya Ya, pahami ya. heeh, heeh. Hmm. Ya selain kebutuhan, mungkin Pak Yuvan bisa analisis sebenarnya yang diinginkan suasana kelasnya seperti apa sih gitu, atau mewujudkan kelas impian yang bagaimana sih buat mereka bertiga. Iya. Ya, ya kan Jadi jadinya nanti Pak Yuven coba identifikasi dulu nih mereka kayak gimana gitu kan ya. iya. Gimana menurut Pak Yuven? Iya, jadi Apakah mereka saya udah bisa nyaman? identifikasi dulu. Memang mereka tuh begitu saya masuk ya, buat suasana supaya mereka itu fokus kepada saya. Nah, karena kebetulan anak ini tiga ini adalah anak basket, anak estetik, jadi mungkin dengan games-games kecil dulu biar mereka gerak dulu, buat mereka bisa menyatu dulu, baru mungkin masuk dalam proses belajar. Kemudian mungkin juga saya jadi berpikir nih Bu Maya nih, dengan hasil obrolan kita pada siang ini, mungkin saya juga menciptakan proses belajar yang yang berbau kinestetik ya. Jadi mereka Ya betul. gerak ya, Uh, melakukan. Karena kalau mereka cuma duduk diam ya paling konsentrasi mereka cuma 1 menit, setelah itu ya ya tipe bedakan lagi gitu. betul, konsentrasinya Dan, mereka nggak bisa lama, tipe yang cuma sebentar kelihatannya. iya, jadi menciptakan suasana belajar yang membuat mereka ingin belajar dengan cara kinestetik ya, tiga anak ini ya, supaya Ya betul. mereka tidak boring lah, tidak bosan seperti itu ya. Lalu kalau menurut Pak Yoven sendiri, kira-kira kalau di kelas mereka nyaman nggak sih sebenarnya? Artinya kalau mereka harus duduk diam, misalnya dengan pembelajaran yang mengarah ke gaya belajar kinestetik pun mereka ternyata belum bisa seperti itu. Nah, gimana nih nanti kalau ternyata belum bisa? Ya tentunya saya ajak ngobrol kali ya. Lalu mungkin ke siswanya itu mungkin saya bisa ajak ngobrol. Nah, Bapak sudah buat metode kayak begini, metode seperti ini, kira-kira kalian lebih senang yang mana nih cara belajarnya? Terus mungkin bisa juga konsultasi dengan ngobrol dengan wali kelas dan guru-guru yang ngajar di kelas itu ya. Kira-kira mungkin rekan-rekan guru punya cara lain kali ya yang bisa mengatasi tiga anak itu, karena saya yakin tidak pelajaran saya saja sih, saya yakin pelajaran teman-teman lain juga pasti mereka ya memang ya takilan seperti itu gayanya. Jadi mungkin sharing-sharing, butuh dukungan dari rekan-rekan guru, dari wali kelas, itu yang mungkin versi awal ya. Kalau menurut saya sih sampai ke orang tua sih enggak ya, karena ini anak-anak anak baik sih sebenarnya, cuman karena kebutuhan gaya belajar mereka aja yang mungkin belum saya penuhi kali ya. Itu yang menjadi
saya kali ya, kebutuhan gaya belajar mereka belum saya penuhin. Baik, berarti ada Pak Yuven juga melibatkan ya, ada guru-guru lain ya yang terkait dengan apa namanya wali kelas terutama ya, teman-teman gimana sih sikapnya kalau di pelajaran lain, apa cuma di pelajaran saya doang gitu ya Pak ya? Iya. Ya, mungkin juga bisa di apa namanya digali lagi dari wali kelas. Misalnya kalau sudah punya komitmen bersama di kelasnya, apakah bisa membuat si anak bisa lebih nyaman belajarnya atau tidak gitu. Mungkin ya Pak ya. Iya. Ya misalnya mereka punya kesepakatan bersama atau keyakinan bersama di dalam kelasnya gitu kan. Iya, iya. Iya. Mungkin terus kira-kira Pak Yuven mau merealisasikan rencananya kapan nih Pak Yuven? Misalnya tadi ya mengadakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan gerak mereka, kemudian berkolaborasi dengan guru lain. Ini yang mana yang lebih mudah? Pak Yuven bisa laksanakan lebih mudah kira-kira? Iya, mungkin ini kali Budima ya. Mungkin dalam ini kan hari Senin nih. Mungkin dalam minggu ini saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman guru. Kira-kira mereka biasanya menghadapi 3 anak ini seperti apa gitu ya. Kemudian langkah berikutnya mungkin dari hasil obrolan dengan teman-teman atau dengan wali kelas tadi, saya coba mungkin melihat RPP saya ya. Apakah RPP saya itu perlu saya rancang ulang dengan memenuhi gaya belajar teman-teman anak-anak tadi berdasarkan hasil ngobrol dengan anak-anak gitu ya. Kemudian nanti saya praktekkan paling cepat itu ya dalam minggu ini, kalau nggak paling lambat minggu depan saya praktekkan di kelas. Nah baru mungkin saya akan lihat reaksinya bagaimana nih ya. Tentunya mungkin reaksi awal dari saya sih mungkin targetnya biar mereka bisa melakukan proses pembelajaran sesuai gaya mereka dulu nih ya. Saya akan PP-nya sesuai dengan hasil tadi, kemudian mempraktekkan, kemudian mungkin saya akan melakukan refleksi ulang ya, supaya coba untuk selalu mengupdate dari teman-teman. Jadi langkah paling cepat sih itu sih Budi Maya ya, ngobrol dengan teman, PP, kemudian mempraktikkan, kemudian lalu melakukan refleksi dan evaluasi. Baik, berarti Pak Yuven bisa mulai dengan rekan sejawat lebih dulu gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, kemudian tindakan di kelasnya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari ketiga siswa tadi ya? Iya. Mungkin menurut Pak Yuven lebih mudah yang pertama gitu kan. Kemudian yang kedua juga sebenarnya Pak Yuven bisa sambil melaksanakannya, tapi mungkin butuh waktu ya gitu kan, proses gitu. Jadi seiring berjalannya waktu keduanya bisa coba Pak Yuven laksanakan gitu ya. Iya, betul Bu Maya. Baik Pak, sekarang kira-kira Pak Yuven gimana nih perasaannya setelah tadi menyampaikan permasalahan sebelum bicara ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol ini, kemudian setelah ngobrol-ngobrol ini perasaan Pak Yuven itu bagaimana? Dan pada saat bicara pun Pak Yuven ada perasaan yang seperti apa gitu kira-kira? Ya, jadi memang tadi sebelum kita ngobrol itu otak saya buntu Bu Maya, nggak bisa mikir gimana nih anak ini punya cara seperti ini. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tukar pikiran tadi, jadi akhirnya dengan sendirinya mengalir ya ide-ide yang sebelumnya tidak terpikirkan. Nah, jadi saya sih merasa proses obrolan kita ini mengalir apa adanya, tapi akhirnya membawa saya pada satu solusi yang luar biasa ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti dalam rencana aksi saya itu bisa berjalan baik, kemudian direfleksikan, kemudian dibuat perubahan sehingga apa yang saya inginkan bahwa proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan gaya anak dan sehingga bisa mencapai tujuan dengan caranya mereka itu bisa berhasil ya Bu Maya ya. Ya, semoga berhasil nih, sudah bikin lega nih.
Ya karena kan kalau anak-anak SMA kan beda ya. Kalau saya kan anak SMP, jadi saya menganggap itu mereka masih anak-anak sebenarnya yang belum dewasa, tapi harus kita arahkan. Tapi kalau anak SMA kan mereka sebenarnya udah dewasa ya. Iya, Udah ngerti ya, sebenarnya mereka punya kebutuhan, tapi mungkin belum diakomodir gitu ya. betul, iya. Benar, belum diakomodir Lumaya, benar, belum diakomodir nih. Mungkin apa namanya juga dengan apa namanya kolaborasi dengan rekan sejawat ya, mungkin gimana sih kalau di pelajaran lain, terus gimana sih kalau dia bisa tenang kondusif kelasnya gitu kan ya Pak ya. Iya, betul. Semoga nanti Pak Yufan berhasil melaksanakan perubahan untuk ketiga siswa tadi ya Pak ya. Amin, terima kasih Bu Lumaya. Kondusif ya. Amin, ya terima kasih. Baik Pak, ya kita tutup ya Pak coachingnya ya. Iya, Terus terima selanjutnya kasih. Terima kasih Bu Lumaya. Bu Tuti suaranya belum keluar. Bu Tuti ngomongnya di kelompok mana ini? Bukan di kelas kita kali, di kelas yang lain kali. Berarti saya stop recordingnya aja ya Pak. Ya, sekarang kita buat itu ya, Bu Lumaya ya. Apa namanya tadi?